Quraisy. Mudah-mudahan dengan adanya BT ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, kita sudah berbuat untuk membantu orang-orang anak yatim, orang-orang fakir, fuqara, supaya tidak masuk di dalam kategori alladzi yukadzibu biddin. Dan sejarah tadi juga sudah disampaikan oleh beliau terkait awal pendirian BMT UGT berdiri pada tahun 2000 dari kesuksesan BMT MFU Sidogiri, dulu namanya BMT MFU Sidogiri, sekarang sudah berganti nama menjadi BMT Maslahah. Modalnya dulu 13.500.000, itu sekarang sudah sekitar 800 miliar yang BMT Maslahah. Sementara BMT UGT Sidogiri yang sekarang sudah berubah nama menjadi BMT UGT Nusantara, itu modalnya pendiriannya tanggal 15 Juli tahun 2000, 146 juta modal awal. Dan sekarang aset kita kemarin itu sudah mencapai 2,9 triliun. Ini mudah-mudahan nanti kita ada banyak sharing sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua kita. Ini identitas kita, ini visi misi kita. Jadi visi misi kita itu menjadi koperasi yang amanah, tangguh, dan bermartabat. Ini kita singkat, amanah, tangguh, dan bermartabat ini kita singkat menjadi mantap. Ya, jadi ngambil dari man, amanahnya itu, tanya adalah tangguh dan bermartabat. Kalau ditulis pakai bahasa Arab, mantabah, artinya orang-orang yang bertaubat. Mudah-mudahan dengan adanya visi ini menjadikan semua karyawan mulai dari terbawah sampai ke atas menjadi orang-orang yang beramanah, orang-orang yang memegang teguh amanah, dan juga koperasi kita tangguh serta bermartabat. Amin Allahumma amin. Ini struktur organisasi kita mulai dari ketua, sekretaris, wakil 1, wakil 2, dan bendahara. Nah, jadi itu pengurus inti ada 5, di bawahnya itu mengangkat pengelola. Nah, pengelola di situ ada 4 manajer, ada manajer bisnis, manajer keuangan, manajer sumber daya insani atau SDI, dan manajer pengendalian risiko. Dan saya diamanahi sebagai manajer keuangan, dan beliau Pak Adi Solewafi yang ada di sebelah kanan diamanahi sebagai manajer bisnis. Nah, di bawah manajer bisnis itu ada kadif, kelihatan nggak Pak tulisannya Pak? Kelihatan Pak ya, dikit-dikit Pak ya. Di bawah manajer bisnis itu ada kadif simpanan, kadif pembiayaan, dan kadif multi jasa. Jadi bisnis tugasnya adalah dia berlari mengejar target dari 3 ini, pembiayaan, funding, simpanan, dan juga layanan-layanan multi jasa. Karena semuanya ini yang menjadi pendapatan utama di koperasi kita. Dari sisi manajer keuangan, di bawahnya itu ada kadif Alma, Asset Liabilities Management, yang bertugas mengatur dari aset yang kita punya dan mengelola hutang, sumber dana dari pihak ketiga. Terus kemudian ada kadif akuntansi. Di bawah manajer SDI itu ada kadif personalia, ada kadif pengembangan dan pemberdayaan, dan ada kadif sarana dan prasarana. Manajer pengendalian risiko itu di bawahnya ada 3, kadif legal, remedial, ada kadif pengelolaan liga, dan juga kepala satuan pengendalian internal atau SPI. Jadi di kami saat ini organisasinya seperti ini, dan di bawahnya adalah kepala cabang. Nah, ini kalau dari sisi manajer tadi kepala cabang seperti itu. Nah, ada kepala cabang, ada kepala operasional, ada capom dan AO serta kasir. Beberapa program kerja pengurus yang menjadi unggulan di kami itu kita bagi menjadi 4. Dari sisi teknologi informasi dan komunikasi serta operasional, kami alhamdulillah itu punya program digitalisasi koperasi. Jadi kita sudah membangun
koperasi digital dengan tim IT kita sudah tersendiri Pak. Jadi kita nanti seperti disampaikan oleh beliau, kita memiliki beberapa anak usaha yang memang dimiliki sahamnya mayoritas BT UGT. Itu ada namanya USIP. USIP ini adalah merupakan vendor IT yang dimiliki kita sebagai anak usaha yang mengembangkan sistem dan teknologi yang ada di koperasi BT UGT Nusantara ini. Jadi mulai dari mobile UGT-nya hingga pelayanan cepat dari anggota kepada dari bank, dari kita kepada anggota itu sudah kita bangun. Kalau Bapak pernah melihat sistem seperti di toko-toko online, bagaimana muncul rekening virtual account, dan ketika sudah dibayarkan otomatis terjurnal di sistemnya, kami sudah melakukan itu. Jadi anggota sudah bisa transfer dari lembaga keuangan menggunakan rekening virtual account ke rekening BIT-nya di sini. Begitu pula ketika misalnya ada anggota dia ada saldo bertambah di rekening saldo bank kami, maka secara otomatis di waktu yang sama di jurnal pembukuannya di sistem kami tanpa manual itu juga sudah terjurnal. Jadi kami sudah melakukan host to host dengan perbankan syariah, sehingga mutasi apapun yang terjadi di rekening bank kita, maka itu sudah otomatis menjurnal di sistem pembukuan di SIS-BT kami, di core BT kami. Nah kalau dulu kan masih masih ribet. Ketika ada dana masuk, dicek di bank, masuk, baru kita kemudian masukkan secara manual di core base sistemnya kita, lalu terjurnal, dan di cabang juga akan terjurnal. Dan kita sudah ada 298 kantor cabang dan juga punya beberapa rekening bank. Jadi di rekening bank itu pun semuanya ketika sudah ada dana masuk sudah terjurnal dengan secara otomatis. Juga sentralisasi sistem dan manajemen. Jadi antara pengelolaan keuangan antara pusat dengan di cabang itu sentral, mulai dari bagi hasilnya. Jadi bagi hasil ke penabung antara cabang-cabang yang lain itu sudah sama. Juga sistem pengelolaan dananya. Jadi kita misalnya kan di cabang itu karakternya ada cabang yang memang lumbungnya DBK. Ada cabang yang memang tempatnya dia pandai untuk menghimpun dana atau menyalurkan pembiayaan. Nah ini sudah bisa kita salurkan cabang-cabang yang potensinya memang itu adalah sumber DBK, sumber dana dari penabungnya, maka kita bisa membantu menyalurkan kepada cabang yang di sana pinter dalam penyaluran pembiayaannya, sehingga tidak idle ya, dana-dana itu bisa dimanfaatkan di cabang-cabang yang lain seperti itu. Sentralisasi keuangan antara cabang dengan pusat, peningkatan sistem pelayanan kepada anggota tadi itu, kita sudah memiliki sistem mobile, dan ada pencatatan transaksi dengan sistem aplikasi modern berbasis PSAK syariah. Jadi sudah pencatatan akuntansinya kita juga sudah kita sesuaikan dengan PSAK syariah. Dari sisi bisnis itu kita mengupayakan meningkatkan pembiayaan dengan sumber dana murah. Alhamdulillah kita mendapatkan sumber dana murah dari pemerintah, baik dari LPDB melalui Kemenkom, Kementerian Koperasi, dan dari PIP melalui Kementerian Keuangan. Itu mereka punya program-program dana murah yang bisa diakses oleh koperasi. Kalau dari Kementerian Koperasi itu namanya dari LPDB itu pembiayaan dari LPDB itu kami dapat 200 miliar. Dengan bagi hasil sistem bagi hasilnya 20-80, buat kami 80, buat LPDB-nya itu bagi hasilnya 20. Kalau disetarakan dengan equivalent rate kira-kira sekitar 3% ya, setahun diberikan kepada LPDB. Dan itu kadang nggak sampai ya, karena kan sebagai hasil kadang nggak sampai 3%, 2,7, 2,6, 2,8. Kalau 3% paling ketika misalnya lagi bagus. Jadi mereka memang berbasis bagi hasil betulan. Kalau PIP itu dana UMI. Jadi kalau di bank itu ada pembiayaan
KUR, di kami juga ada pembiayaan UMI, cuma pembiayaan UMI kami itu Ultra Mikro Indonesia itu di bawah 20 juta dan kami kemarin oleh Kemenkop itu ditawarkan untuk juga menyalurkan KUR. Nah, ini nanti sudah kita tidak lanjuti, tapi masih belum diinfokan kapan tindak lanjut daripada pembiayaan KUR itu, KUR syariah. Kami juga ada program pengajuan pembiayaan online melalui mobil UGT. Jadi sudah dicetak ya sama teman-teman Yusik. Itu bagaimana anggota itu sudah bisa mengajukan permohonan pembiayaannya, tidak perlu lagi datang kepada kantor. Dia tinggal ngisi apa pengajuannya berapa, jumlahnya berapa, untuk apa, berapa bulan, itu nanti sudah ada simulasinya dan sudah terrekod di sistem kami, bisa ditindaklanjuti oleh AO bagian Paseda. Bagian AO tidak perlu lagi sibuk itu. Sekarang kan sudah zamannya intelligence art itu ya. Jadi bagaimana mesin itu sudah bisa membaca dan menganalisa dari pengajuannya anggota. Kami juga berencana akan membuka kantor layanan di Malaysia. Sudah MOU dengan Malaysia kemarin di Jakarta. Kita akan buka layanan remittance, pengiriman uang dari luar negeri karena banyak sekali masyarakat kita yang ada di Malaysia bekerja dan mereka rutin mengirim dananya itu ke anggota-anggota kami yang ada di daerah Jawa Timur ini. Kita kemarin ditawarkan untuk membuka kantor cabang di Malaysia. Ada layanan branchless dan cashless. Dengan adanya mobil UGT ini ada QRIS, sehingga masing-masing anggota sudah bisa menggunakan QR code itu sebagai transaksi, sehingga tidak perlu lagi ada transaksi itu menggunakan cash. Jadi kita sudah membiasakan diri ya, walaupun tidak semuanya masih ada anggota-anggota kami yang masih menggunakan bayar cash. Tapi kalau sudah di kantor cabang, kantor pusat ini sudah menggunakan layanan non cash atau cashless. Jadi kalau ada di antara kami ada yang nikah gitu ya, misalnya ada hajatan, ada apa. Kalau dulu kan kita uploadin